Angin senja menyapu halaman SD Wana Asri dengan lembut. Daun-daun trembesi yang meranggas beterbangan perlahan, menari di atas tanah berpasir yang mulai lembab oleh embun petang. Langit keabu-abuan menggantung rendah di atas gedung tua itu, seolah menyimpan rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang cukup lama menatapnya. Di antara hiruk-pikuk anak-anak yang mulai mereda dan langkah guru yang tergesa pulang, sosok tua itu tetap tenang di tempatnya. Pak Girio, pria separuh baya dengan tubuh kurus dan kulit kecoklatan, berdiri di ujung lorong sekolah, memandangi kelas demi kelas yang mulai kosong. Rambutnya yang memutih sebagian disembunyikan oleh topi lusuh yang hampir tak pernah lepas dari kepalanya. Matanya kecil, namun menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan hidup. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak yang sudah memudar warnanya, serta celana panjang yang digulung sampai mata kaki. Di tangannya tergenggam sapu lidi, namun bukan sapunya yang membuatnya tampak berbeda, melainkan cara ia menyapu. Pelan, hati-hati, seolah setiap jengkal lantai sekolah adalah bagian dari dirinya yang tak boleh dilukai. Sudah lebih dari 20 tahun Pak Girio menjadi penjaga di SD Wana Asri. Ia bukan sekadar penjaga sekolah yang membuka gerbang di pagi hari dan menguncinya saat senja tiba. Ia adalah bagian dari sekolah itu sendiri, seperti paku yang menancap diam di tiang kayu lapuk, tak terlihat, tapi menjaga agar semuanya tetap berdiri. Guru-guru menyukainya karena ia selalu sigap. Murid-murid memanggilnya Pak Girio dengan campuran hormat dan rasa ingin tahu, karena ia selalu tahu nama setiap anak yang datang dan pergi dari sekolah itu. Ia tinggal di rumah kecil berdinding kayu di belakang sekolah, rumah warisan dari penjaga sebelumnya yang konon menghilang tanpa kabar pada tahun-tahun awal sekolah itu berdiri. Rumah itu sederhana, satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan dapur yang menghadap langsung ke pekarangan sekolah yang ditumbuhi pohon beringin tua. Tak ada listrik yang benar-benar stabil di dalam rumah itu, hanya lampu minyak dan lilin yang lebih sering ia gunakan. Listrik suka bikin pusing, katanya suatu kali kepada kepala sekolah. Tak ada yang mempermasalahkan. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Pak Girio sudah berjalan mengelilingi sekolah. Ia akan menyapu halaman, membersihkan kamar mandi, dan mengecek setiap ruang kelas. Kadang ia bergumam sendiri, seolah berbicara pada sesuatu yang tak tampak. Tapi tak ada yang memperhatikan lebih jauh. Semua menganggapnya sebagai kebiasaan orang tua yang mulai pelupa. Namun, jika seseorang cukup jeli, mereka mungkin akan menyadari bahwa ada kebiasaan Pak Girio yang ganjil. Setiap malam Jumat Kliwon, ia akan pergi ke tengah lapangan sekolah setelah semua orang pulang. Dengan membawa segenggam bunga melati dan semangkuk air yang tak pernah diketahui asalnya, ia akan duduk bersila di bawah pohon beringin, menunduk dalam diam selama hampir 1 jam. Tak pernah sekalipun ia melewatkannya, bahkan saat hujan deras atau angin ribut sekalipun. Ia akan tetap di sana, diam, mata terpejam, mulut kadang bergetar pelan. Lorong-lorong SD Wana Asri adalah lorong-lorong tua yang dibangun dari semen kasar, dengan dinding yang sudah mulai retak di sana-sini. Cat putihnya telah mengelupas, menyisakan lapisan abu-abu yang membuat suasana semakin muram. Beberapa jendela kayu bahkan tak lagi bisa ditutup rapat, sehingga angin sering masuk dan membuat gorden tipis bergoyang meski tak ada siapapun di dalam ruangan. Di siang hari, lorong-lorong itu terasa biasa saja. Tapi menjelang malam, apalagi saat hujan, lorong-lorong itu seperti hidup, menghela napas dan berbisik pelan. Pak Girio tahu itu. Ia lebih dari siapapun tahu bahwa sekolah ini bukan sekadar tempat belajar. Ada sejarah panjang yang tak tercatat dalam buku administrasi. Ada nyawa-nyawa yang tertinggal di balik papan tulis, di bawah lantai kelas, bahkan di tiang bendera yang berkarat itu. Ia tak pernah berkata pada siapapun, karena ia tahu, tak semua orang siap mendengar kebenaran. Meski demikian, ia tidak takut. Karena ia tidak sendiri. Ilmu yang dimilikinya bukan ilmu sembarangan. Dulu, semasa muda, ia pernah mengabdi pada seorang kiai tua di lereng pegunungan. Kiai itu bukan hanya ulama, tapi juga penjaga gerbang antara dua alam. Di sana, Pak Girio belajar banyak hal, tentang doa yang tak tertulis, tentang batas-batas tak kasat mata, dan tentang tanggung jawab yang melekat pada mereka yang terpilih. Ilmu itu bukan untuk disalahgunakan. Ilmu itu untuk menjaga, agar yang di luar tetap di luar, dan yang di dalam tak mengganggu. Seiring berjalannya waktu, Pak Girio menerima tugas untuk menjaga SD Wana Asri. Tak ada yang memintanya secara langsung, tapi semesta seolah menuntunnya ke sana. Sekolah itu dibangun di atas lahan bekas pondok pesantren yang terbakar puluhan tahun silam. Tak ada yang tahu sebab pasti kebakaran itu, hanya desas-desus tentang pengikut yang menyimpang dan ilmu hitam yang gagal dikendalikan. Setelah itu, tanah itu dibiarkan kosong selama belasan tahun,
hingga akhirnya dijadikan sekolah negeri oleh pemerintah desa. Tak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali sekolah itu dibangun, banyak tukang bangunan yang menolak bekerja malam hari. Mereka mendengar suara gamelan di tengah hutan, meski tak ada acara. Beberapa melihat bayangan anak kecil berlari di lorong yang bahkan belum selesai dibangun. Tapi seperti biasa, waktu menghapus semua cerita. Hingga hanya Pak Giryo yang tersisa, satu-satunya yang mengingat, satu-satunya yang berjaga. Senja itu, setelah semua murid dan guru pulang, Pak Giryo berdiri di ujung lorong. Ia melihat ke arah ruang guru yang kosong, lalu berbalik menuju gudang kecil di sebelah kantor kepala sekolah. Dari dalam saku bajunya, ia mengeluarkan seutas benang merah dan potongan kecil kulit kayu. Ia menatapnya sejenak, lalu meletakkannya di ambang pintu gudang. Tangannya bergerak cepat, membuat simpul tertentu yang tak tampak seperti simpul biasa. Hari ini tenang, gumamnya pelan, seolah bicara kepada angin. Tapi aku tahu mereka belum pergi. Dari kejauhan, lonceng angin di dekat pohon beringin berbunyi lirih, padahal tak ada angin sama sekali. Pak Giryo tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip desahan napas dari seseorang yang terlalu lama menanggung rahasia. Namun senyum itu menghilang seketika saat langkah sepatu hak tinggi menggema pelan di lorong belakang ruang guru. Langkah itu tidak tergesa, tidak pula berat, justru terdengar ringan dan teratur, seperti denting piano yang dimainkan di malam hari. Pak Giryo memalingkan wajah ke sumber suara, dan untuk sesaat, waktu seolah melambat. Dari ujung lorong yang mulai gelap karena senja, tampak sosok wanita anggun melangkah perlahan. Posturnya tegap, tubuhnya ramping dibalut blus putih dan rok hitam selutut. Rambut hitamnya disanggul rapi, dan setiap geraknya memancarkan ketenangan yang mencolok di tengah suasana remang. Wajahnya bersih, nyaris tanpa celah, dengan sorot mata yang tajam dan senyum yang tak pernah benar-benar sampai ke mata. "Selamat sore, Pak Giryo," sapanya dengan suara jernih, seperti air di mangkuk perak. Pak Giryo mengangguk singkat. "Sore, Bu Anindya." Wanita itu melintas begitu saja, melanjutkan langkah ke ruang guru tanpa memperpanjang pembicaraan. Tapi Pak Giryo tetap menatap punggungnya sampai menghilang di balik pintu. Ada sesuatu pada wanita itu yang mengusik hatinya. Bukan pada cara bicaranya, bukan pula pada penampilannya, tapi hawa yang tertinggal di belakangnya. Hawa dingin, seperti embun di kuburan sebelum fajar. Bu Anindya adalah guru baru yang datang 2 minggu lalu. Ia menggantikan Bu Lina, guru kelas 4 yang mengundurkan diri secara mendadak karena alasan keluarga. Tak banyak yang tahu, tapi kabar burung mengatakan bahwa Bu Lina sempat jatuh sakit parah sebelum akhirnya memutuskan pergi dari desa. Ada yang bilang ia sering berhalusinasi, mendengar suara anak-anak menangis di ruang kelas yang kosong. Namun semua itu hanya dibahas setengah berbisik di warung kopi, tak pernah masuk rapat resmi. Kehadiran Bu Anindya langsung mencuri perhatian sejak hari pertama. Kepala sekolah memperkenalkannya dengan antusias sebagai guru berprestasi dari luar kota yang ingin mengabdi di pedesaan. Wajahnya cantik dan tutur katanya halus. Anak-anak perempuan mengaguminya, sementara anak-anak laki-laki mendadak rajin saat dia mengajar. Bahkan para guru senior, yang biasanya sinis pada pendatang baru, tampak canggung di hadapannya. Seolah pesona wanita itu terlalu kuat untuk diabaikan. Namun, bagi Pak Giryo, pesona itu justru membuatnya waspada. Ia bukan orang yang mudah menaruh curiga. Tapi tubuhnya, yang sudah terbiasa membaca tanda, bereaksi tiap kali Bu Anindya lewat. Udara di sekitarnya berubah. Burung-burung yang biasa berkicau di atap mendadak sunyi. Lonceng angin di depan ruang tak lagi berbunyi. Dan ada aroma samar yang selalu menyertai langkah Bu Anindya, wangi bunga kenanga yang terlalu kuat, seperti baru dipetik dari makam. Pak Giryo mencoba mengabaikannya. Namun semakin hari, semakin sulit. Bu Anindya terlalu sering berada di sekolah setelah jam pulang. Ia selalu punya alasan, menyusun materi, membereskan ruang kelas, menyiapkan alat peraga. Tapi Pak Giryo, yang biasanya menjadi orang terakhir yang mengunci gerbang, sering mendapati ruang guru masih menyala lampunya hingga pukul 8 malam. Kadang ia mendengar suara seperti orang bercakap pelan, tapi saat ia intip, tak ada siapa-siapa selain Bu Anindya yang duduk menghadap dinding dengan mata terpejam. Suatu malam, ketika hujan mengguyur halaman sekolah, Pak Giryo melewati jendela ruang guru dalam perjalanan pulang ke rumah kecilnya. Lampu di dalam ruangan redup, hanya menyisakan bayangan yang menari-nari di dinding. Ia melihat sosok Bu Anindya berdiri tegak di tengah ruangan, menghadap ke lemari buku. Tangannya menggenggam sesuatu, benda kecil berwarna merah gelap, dan mulutnya komat kamit.
Tidak ada kitab, tidak ada laptop. Hanya suara rintik hujan dan bisikan-bisikan yang tak bisa dimengerti. Pak Giryo tidak masuk. Ia hanya berdiri di balik jendela, menyaksikan dari celah tirai yang tak tertutup rapat. Setelah beberapa menit, wanita itu berhenti. Ia menoleh pelan ke arah jendela, dan saat pandangan mereka bertemu, Pak Giryo segera mundur dan pura-pura berjalan menjauh. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Matanya melihat lebih dari yang harusnya ia lihat, dan itu membuatnya tak tenang. Esok harinya, Pak Giryo mendapati bunga kenanga berserakan di bawah tangga menuju ruang kepala sekolah. Bunga yang masih segar, tanpa jejak tangan anak-anak atau guru lain. Ia menyapu bunga-bunga itu dengan tangan gemetar, lalu membuangnya jauh ke belakang sekolah. Kenapa harus sekarang? Gumamnya pelan, nyaris seperti doa. Hari-hari berikutnya, sekolah tetap berjalan seperti biasa. Anak-anak belajar, guru mengajar, dan Pak Giryo menjaga. Tapi atmosfer sekolah berubah. Sesuatu yang halus namun tajam menyelinap di antara dinding dan lantai. Anak-anak lebih mudah lelah, beberapa guru mulai sering mengeluh pusing. Dan di beberapa sudut sekolah, muncul bau amis yang tak bisa dijelaskan, meski sudah disemprot pewangi ruangan. Pak Giryo mulai menyimpan potongan garam dan lada hitam di saku bajunya, bukan untuk dimasak, tapi sebagai pelindung. Ia menggambar simbol kecil di balik pintu gudang, dan mulai menyalakan dupa setiap malam Jumat. Ia tahu benar tanda-tandanya, tempat ini sedang diuji. Ia ingin bicara kepada kepala sekolah, tapi lidahnya berat. Bukan karena takut, tapi karena tak ada kata yang bisa benar-benar menjelaskan apa yang ia rasakan. Ia hanya bisa menjaga seperti yang telah diajarkan, dengan tenang, dengan sabar, dan dengan doa yang tak pernah dilafalkan keras-keras. Pada suatu sore yang mendung, Pak Giryo melihat Bu Anindya berdiri di bawah pohon beringin tua di belakang sekolah. Wanita itu tampak memejamkan mata, tangannya menggenggam sesuatu. Pak Giryo memperhatikan dari kejauhan, setengah tersembunyi di balik tembok. Ia melihat tanah di sekitar kaki wanita itu tampak lebih gelap dari biasanya, seperti basah oleh darah yang sudah mengering. Dan sekali lagi, Pak Giryo merasakan hawa itu. Dingin. Dalam. Seperti lubang tak berdasar yang terbuka perlahan. Itulah sensasi yang masih membekas di dada Pak Giryo bahkan setelah Bu Anindya berlalu dari bawah pohon beringin tua sore itu. Bukan sekadar dingin karena cuaca, tetapi seperti hawa beku yang muncul dari dunia lain, mencengkeram kulit, menelusup ke sumsum, dan menetap di rongga dada. Malam itu, langit warna asri kelabu pekat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desau daun. Seisi desa seolah tertahan dalam hening yang mencekam. Pak Giryo duduk di beranda rumah kecilnya, menyalakan sebatang dupa kering dan menyisipkan garam ke setiap sudut rumah. Ia duduk bersila, membaca wirid yang diwariskan oleh Kiai Harun, guru lamanya yang sudah wafat belasan tahun lalu. Namun, di tengah-tengah doa itu, ia mendengar sesuatu dari arah sekolah. Langkah kaki. Pelan, lalu berhenti. Kemudian terdengar lagi. Seperti suara sandal yang terseret lembut di lantai koridor sekolah yang tua. Padahal, tak ada siapapun di sana. Semua pintu telah dikunci. Semua anak sudah pulang. Para guru sudah kembali ke rumah masing-masing. Tapi langkah itu tetap terdengar, dan kali ini disusul dengan suara halus seperti bisikan, atau anak-anak yang menahan tangis. Pak Giryo berdiri. Napasnya berat, tapi tekadnya teguh. Ia mengambil sen tertua dan kunci gerbang, lalu berjalan melintasi halaman yang diselimuti kabut tipis. Langkahnya menyusuri lorong utama sekolah, lorong panjang yang menghubungkan ruang guru dengan deretan kelas. Cahaya senternya memantul di dinding yang lembab, sesekali menyorot coretan murid-murid atau poster tentang kebersihan. Lorong itu tampak biasa. Terlalu biasa, hingga terasa ganjil. Tak ada angin, tapi korden jendela bergoyang pelan. Tak ada tikus, tapi suara cakaran terdengar di langit-langit. Pak Giryo berdiri di tengah lorong, membiarkan keheningan menyergapnya. Dan di kejauhan, dari arah kamar mandi belakang, terdengar suara gemericik air yang menyala sendiri. Keesokan harinya, sekolah geger. Seorang siswa kelas 5, Dimas, ditemukan pingsan di toilet laki-laki. Tubuhnya dingin dan wajahnya pucat seperti kertas. Bibirnya bergetar, seolah masih ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Butuh waktu hampir 2 jam sebelum ia benar-benar sadar, dan saat itulah ia menjerit histeris. Ada yang pegang leherku dari belakang, teriaknya, tubuhnya gemetar hebat.
Tangannya dingin hitam, matanya merah. Guru-guru berusaha menenangkan. Pak Aris, wali kelas Dimas, hanya menggeleng sambil tertawa kecil. Anak-anak sekarang terlalu banyak nonton horor di YouTube, katanya di ruang guru. Stres belajar dikit, langsung halusinasi. Tapi bukan hanya Dimas. Hari itu saja, 5 siswa dari kelas berbeda melapor hal serupa. Mimpi buruk yang berulang, tentang lorong sekolah yang panjang, gelap, dan sosok hitam besar yang berdiri di ujungnya. Sosok itu tak pernah bergerak, tapi selalu semakin dekat tiap kali mereka bermimpi. Anak-anak menyebutnya bayangan lorong. Beberapa anak mulai enggan ke sekolah. Ada yang menangis di pagi hari, menolak diantar. Ada yang mendadak demam tinggi tanpa sebab medis yang jelas. Beberapa guru mulai merasa aneh, tapi tetap menepisnya. Mungkin masuk angin bareng, kata Bu Yani, sambil tertawa ringan di ruang guru. Namun tawa itu perlahan menghilang saat sesaji pertama ditemukan. Letaknya di bawah tangga tua dekat ruang kelas 2. Sebuah piring kecil dari tanah liat berisi kembang 7 rupa, potongan kecil tulang ayam, dan sebutir telur rebus yang kuningnya hampir hitam. Bau anyir tercium samar, dan di atasnya terdapat sejumput rambut panjang yang masih basah. Pak Giryo yang pertama kali menemukannya saat menyapu pagi. Ia berdiri lama memandang sesaji itu. Tak disentuh, tak dipindahkan. Ia hanya menunduk, berbisik pelan sambil menggambar simbol kecil di lantai menggunakan jari telunjuknya yang dilumuri minyak kelapa. Ini bukan mainan anak-anak, gumamnya lirih. Hari-hari selanjutnya, penemuan seperti itu bertambah. Di bawah meja guru kelas 6, di belakang papan pengumuman, bahkan di lubang ventilasi kamar mandi perempuan. Semua dalam bentuk yang serupa, dan semuanya meninggalkan bau aneh, perpaduan antara bunga layu dan darah kering. Pak Giryo mulai menyelidiki diam-diam. Ia kembali menyusuri lorong-lorong sekolah setiap malam, mencatat lokasi-lokasi sesaji ditemukan, memperhatikan siapa yang terlalu sering sendirian, siapa yang terlalu tenang saat semua mulai panik. Tatapannya tertuju kembali pada satu nama, Bu Anindya. Wanita itu tampak tak terganggu sama sekali. Saat guru-guru lain mulai resah dengan absensi murid yang menurun, ia tetap tersenyum santai. Bahkan sesekali ia berkata, biarkan saja, anak-anak juga butuh istirahat. Kalimat yang terdengar biasa, tapi terasa salah jika diucapkan oleh seorang guru. Pak Giryo mencatat, Bu Anindya selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia sering terlihat di dekat ruang kelas yang kosong. Dan suatu malam, Pak Giryo melihatnya duduk di bangku kelas 4, menghadap ke papan tulis, sendiri, dalam gelap. Lampu kelas mati, tapi matanya memancarkan cahaya. Pada malam Jumat berikutnya, Pak Giryo mengambil keputusan. Ia mengambil seikat jerami khusus yang telah direndam air doa dan dibungkus kain mori, lalu meletakkannya di setiap sudut lorong. Ia menggantungkan kantong kecil berisi daun kelor, serai, dan bunga menyan di belakang pintu ruang guru. Ia menuliskan simbol pelindung dari ajaran Kiai Harun di balik kaca jendela kelas 5, tempat anak-anak paling sering mengeluh mimpi buruk. Namun semua usahanya belum cukup. Suara langkah di lorong masih terdengar. Bahkan kini lebih sering. Lebih berat. Lebih lambat. Seperti sesuatu yang diseret, atau sedang merangkak. Lorong itu tak pernah sepi. Bahkan saat sekolah telah kosong, saat malam paling sunyi, lorong itu tetap bernapas. Menghela udara dingin. Menggigilkan dinding. Dan di antara hembusan angin, ada suara-suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar mau mendengar. Pak Giryo tahu, ini baru permulaan. Sesuatu telah dibangkitkan. Dan ia belum tahu pasti siapa, atau apa, yang memulainya. Kalimat itu terus mengulang di kepala Pak Giryo sepanjang malam. Ia duduk di kursi kayunya yang berderit, tubuhnya berselimut sarung tipis, sementara aroma dupa dan minyak cendana memenuhi udara. Jantungnya berdetak pelan namun berat, seolah menyimpan firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Hembusan angin dari lorong sekolah di kejauhan mengirimkan desir dingin yang tak biasa, menandai bahwa apapun yang telah bangkit dari lorong itu, kini mulai menunjukkan taringnya. Dan keesokan harinya, firasat itu terbukti benar. Seorang anak hilang. Namanya Ayu Nirmala, siswi kelas 4B. Anak perempuan ceria yang dikenal guru-guru karena rajin dan manis. Ayu terakhir kali terlihat pada hari Jumat sore. Ia sedang menyapu kelas bersama dua temannya sebagai bagian dari piket mingguan. Mereka bertiga sempat bercanda di lorong, lalu teman-temannya pulang lebih dulu.
Ayu bilang ingin mengepel lantai sekali lagi. Sejak itu, tak ada yang melihatnya lagi. Orang tuanya datang malam itu ke sekolah. Wajah ibu Ayu sudah sembab. Ayahnya mengetuk-ngetuk pintu rumah Pak Girio, berharap anaknya hanya bermain terlalu lama atau tertidur di kelas. Tapi saat Pak Girio mengecek setiap ruang dengan lampu senter tuanya, hatinya justru makin dingin. Tidak ada suara, tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda kehadiran Ayu. Ia menghilang. Begitu saja. Seolah ditelan bangunan sekolah itu sendiri. Keesokan paginya, kabar tentang hilangnya Ayu menyebar cepat. Polisi datang, menyisir seluruh area sekolah. Kamar mandi diperiksa, lemari-lemari kelas dibuka, bahkan ruang gudang tua yang sejak dulu tak pernah digunakan pun digeledah. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun petunjuk yang mengarah pada keberadaan Ayu. Yang mereka temukan hanyalah sepatu kecilnya, kiri dan kanan, tergeletak rapi di bawah tangga dekat kelas 1. Di sampingnya, selembar kertas bergambar coretan tangan anak-anak. Gambar itu menunjukkan sebuah sosok besar berwarna hitam berdiri di tengah lorong, dikelilingi bayangan anak-anak kecil yang memegang lilin. Polisi menganggap itu gambar iseng. Guru-guru mengaitkan hilangnya Ayu dengan penculikan. Mereka menyalahkan pintu pagar belakang yang terkadang tak terkunci. Tapi Pak Girio tahu, ini bukan penculikan biasa. Ini pengambilan. Hari-hari berikutnya, suasana sekolah menjadi muram. Anak-anak mulai datang dengan wajah pucat. Ada yang menangis di kelas, ada yang mengaku melihat Ayu berdiri di ujung lorong malam sebelumnya. Rambutnya basah dan gaunnya lusuh. Satu murid bahkan pingsan setelah melihat bayangan Ayu di cermin kamar mandi. Orang tua mulai gelisah. Beberapa murid dilarang datang ke sekolah untuk sementara. Yang lain hanya datang separuh hari. Pihak sekolah mencoba menenangkan situasi, mengadakan pertemuan darurat di aula, dengan kepala sekolah, Pak Slamet, membacakan pernyataan resmi. Tidak ada hal gaib di sekolah ini, katanya, nadanya tenang namun tegang. Kami percaya ini murni kasus hilangnya anak karena kelalaian. Kita percaya pada hukum dan penyelidikan, bukan tahayul. Namun tatapan mata para orang tua tidak tenang. Ketika seorang ibu berdiri dan bertanya, lalu mengapa sebelum Ayu hilang, anak saya mimpi dia diseret ke bawah tangga oleh tangan besar berwarna hitam? Ruangan seketika senyap. Pak Slamet tak menjawab. Ia hanya tersenyum canggung dan mempersilakan pembicara berikutnya. Pak Girio tidak hadir dalam pertemuan itu. Ia berada di belakang sekolah, tepat di bawah pohon beringin tua yang selama ini ia rawat diam-diam. Di bawah pohon itulah Kiai Harun dulu sering duduk, memberikan wejangan tentang peralihan energi dan pintu-pintu tak terlihat. Malam itu, Pak Girio menggali sedikit tanah di bawah pohon, mengambil kendi kecil yang telah ia tanam sejak lama. Di dalamnya tersimpan jimat pelindung dan sehelai kertas berisi tulisan aksara Jawa kuno. Ia membaca mantra pelan, mengusap mata dengan air kendi, lalu menaburkan sedikit garam dan daun sirih di sekitar batang pohon. Tunjukkan padaku, bisiknya lirih. Dan malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di lorong sekolah, sendirian. Lampu-lampu padam, dan hanya ada cahaya remang dari ujung lorong. Dari kejauhan, ia melihat Ayu. Anak itu berdiri mematung, wajahnya menghadap ke bawah, rambutnya menutupi wajah. Ketika Pak Girio mencoba mendekat, tubuh Ayu perlahan terangkat, seolah ditarik oleh tali tak kasat mata. Lalu muncul sosok hitam tinggi besar, tak berkaki, wajahnya hanya kabut gelap, dengan dua mata merah menyala. Sosok itu memeluk Ayu dan perlahan menghilang menembus dinding. Pak Girio terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan. Ada kekuatan lain yang kini telah mengakar dalam lorong sekolah. Dan kekuatan itu sedang lapar. Beberapa guru mulai bicara secara tertutup. Bu Rini, guru kelas 3, mengaku melihat bayangan melintas di kaca ruang guru setiap sore. Pak Aris yang tadinya skeptis, kini sering tampak termenung. Beberapa murid mengalami mimpi yang persis sama, bahkan menyebut nama Ayu tanpa pernah diberitahu bahwa ia telah hilang. Namun, Bu Anindya tetap tak tergoyahkan. Ia hadir seperti biasa, dengan senyum hangat, menyapa setiap anak, mengajar dengan penuh semangat. Tapi Pak Girio memperhatikan, kini wanita itu lebih sering berjalan sendiri ke ruang perpustakaan tua yang tidak lagi digunakan. Dan dari jendela kecil rumahnya, ia melihat, suatu malam, Bu Anindya berdiri lama di tangga tempat sepatu Ayu ditemukan,
seolah sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Pak Girio mencoba menghampiri, tapi saat ia menyalakan senter dan memanggil, "Bu Anindya," sosok itu hilang begitu saja dalam gelap. Tak ada jejak kaki. Tak ada suara. Hanya keheningan pekat, dan aroma melati yang menyengat menusuk hidung. 3 hari setelah kejadian itu, seseorang menghapus nama Ayu dari daftar absensi kelas. Tidak diketahui siapa yang melakukannya. Buku absensi berada di ruang guru, dikunci dalam laci. Hanya beberapa orang yang memiliki kuncinya. Ketika ditanya, semua guru terkejut. Tidak ada yang mengaku. Namun nama itu benar-benar hilang. Terhapus rapi, seperti tidak pernah ada. Dan itu yang membuat Pak Girio lebih resah dari apapun. Karena dalam kepercayaan lamanya, menghapus nama seseorang yang masih hidup dari daftar resmi, adalah bagian dari ritual pemutusan roh. Tanda bahwa jiwa seseorang telah dipindahkan ke alam lain dan tak bisa kembali, kecuali penghubungnya diputus. Kini, bukan hanya tubuh Ayu yang hilang, tapi eksistensinya mulai dilenyapkan secara perlahan. Dan satu-satunya orang yang tampak tenang di tengah semua kekacauan itu, adalah Bu Anindya. Pak Girio menatap langit malam dari balik jendela kecil rumahnya. Angin berhembus pelan, membawa suara samar dari lorong sekolah yang lengang. Lorong itu tak pernah benar-benar kosong. Dan kini, satu nama telah hilang untuk selamanya. Kalimat itu terus bergema di kepala Pak Girio, mengiringi langkah-langkahnya yang berat di malam gelap. Angin berdesir pelan, seakan membisikkan kenangan lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Aroma tanah basah dan melati liar menyatu dalam udara yang lengket. Suara burung malam sesekali terdengar, diselingi ringkikan samar entah dari mana. Di ambang keputusasaan dan kewaspadaan, Pak Girio tahu satu hal pasti, seseorang telah membuka segel lama yang tidak seharusnya disentuh. Dan untuk memahami seberapa besar bahaya yang kini mengintai SD Wana Asri, ia harus kembali ke masa yang telah lama tertutup rapat dalam lembar hidupnya, masa yang penuh petuah, mantra, dan kegelapan. 25 tahun lalu, Girio bukanlah siapa-siapa. Ia hanya pemuda desa biasa yang dikirim ayahnya untuk nyantri di sebuah pondok tua di pinggir alas Wonosari. Pondok itu terpencil, dikelilingi ladang tebu dan semak berduri. Nama pondok itu hampir tak dikenal orang luar, dan hanya mereka yang dipanggil yang bisa tinggal di sana. Pimpinan pondok itu adalah Kiai Harum Mustafa, seorang sepuh yang arif, tenang, dan berwibawa. Banyak yang bilang beliau punya mata batin yang tajam. Tak sedikit pula yang menyebut pondok itu bukan sekadar tempat belajar agama, melainkan tempat menjaga sesuatu yang tak boleh dibuka. Di sanalah Girio belajar bukan hanya ngaji, tetapi juga tentang energi, tanda-tanda, dan gerbang. Kiai Harun tak serta-merta mengajarkan ilmu itu kepada semua santri. Hanya mereka yang terpilih, yang diberi tanggung jawab untuk menjaga. Dan Girio, entah karena darah atau garis leluhurnya, terpilih menjadi salah satunya. "Girio," ujar Kiai Harun pada suatu malam, saat bulan sabit menggantung rendah di langit, "dalam hidupmu kelak, kau akan dituntun pada tempat yang menyimpan luka lama. Di sana, bukan hanya ilmu ini berguna, tetapi juga hatimu." Malam itu, di tengah lingkaran 7 lilin dan dupa kemenyan, Kiai Harun membuka selembar kain putih yang berisi paku kuno, tulisan raja, dan segel tanah liat berwarna hitam. Ia menjelaskan bahwa dunia ini terdiri atas banyak lapisan, dan beberapa tempat, karena peristiwa masa lalu, menjadi pintu bagi energi gelap masuk ke dunia nyata. Pintu itu bisa terbuka, jika ada yang menawari harga. Girio tak paham maksudnya saat itu. Tapi ia menurut. Ia mempelajari tata cara membaca mantra pelindung, menyiapkan sesaji daun sirih, menanam jimat pengikat tanah, dan mengenali tanda-tanda jika segel mulai melemah. Salah satu tanda paling jelas adalah hilangnya anak kecil secara misterius, disertai aroma melati yang menusuk, dan kemunculan sesaji liar di tempat yang tidak semestinya. Tapi ingat, Girio, pesan Kiai Harun, ilmu ini bukan untuk menyerang, tapi menjaga. Seperti menutup sumur beracun agar tak ada yang tercebur. Bertahun-tahun berlalu. Pondok itu akhirnya terbakar dalam tragedi besar. Tidak semua santri selamat. Beberapa orang dari luar yang merasa tidak suka dengan ajaran gaib, Kiai Harun membakar pondok saat malam hari. Api menjilat hingga ke tanah, dan semua catatan, kitab, serta jimat pusaka ikut lenyap. Hanya beberapa santri yang selamat, dan mereka menyebar tanpa jejak, termasuk Girio. Ia hidup berpindah-pindah, hingga akhirnya mendapat pekerjaan sebagai penjaga sekolah di desa terpencil yang belum pernah ia dengar sebelumnya, Wana Asri.
Saat pertama kali menginjakan kaki di SD Wana Asri, ada rasa asing yang menyesakkan dada. Ia tak tahu kenapa. Tapi saat ia memutari belakang sekolah dan melihat sebatang pohon beringin besar tumbuh di ujung tanah, firasatnya langsung menyala. Ia menyentuh tanah di bawah akar pohon itu, dan merasakan getaran aneh yang familiar. Butuh waktu bertahun-tahun baginya menyusun keping-keping sejarah tempat itu. Dengan mengamati relief di dinding lama, bertanya pada warga tua sekitar, dan menelusuri dokumen lama, ia akhirnya tahu, SD Wana Asri dibangun di atas reruntuhan pondok pesantren tua yang dahulu pernah terbakar dalam tragedi kelam. Dan lebih mengejutkan lagi, itu adalah pondok tempat ia dulu nyantri. Segalanya menjadi masuk akal sekarang. Keanehan yang terjadi selama ini, langkah-langkah malam, sesaji kecil, suara gaib, hingga hilangnya Ayu, semuanya adalah pola yang sama seperti yang dulu Kiai Harun ajarkan sebagai tanda bahwa gerbang telah terganggu. Dan jika Pak Giryo tak salah merasakan, maka segel yang dulu ia tanam diam-diam di bawah beringin, kini telah terbuka. Bukan oleh tangan anak-anak. Bukan oleh orang iseng. Tetapi oleh seseorang yang tahu betul apa yang sedang ia lakukan. Dan pikirannya langsung melayang ke satu nama, Bu Anindya. Wanita itu bukan guru biasa. Bukan hanya karena caranya berjalan yang terlalu ringan atau matanya yang terlalu tenang, tapi karena sejak ia datang, segalanya berubah. Suasana sekolah jadi lebih berat. Energi gelap makin terasa. Dan kini satu nama telah lenyap dari dunia. Bu Anindya tahu apa yang ia buka. Malam itu, Pak Giryo kembali ke beringin tua. Ia membawa kendi lama, daun kelor, segenggam garam, dan paku besi warisan Kiai Harun. Di sekeliling akar pohon, ia menaburkan garis pelindung. Lalu ia berdoa dalam bahasa yang hanya dia dan gurunya pahami. Langit mendung menggantung, dan suara anjing dari kejauhan terdengar melolong panjang. Tapi sebelum ia menyelesaikan mantranya, angin berhembus kencang dan semua lilin yang ia nyalakan padam bersamaan. Paku yang ia genggam bergetar, dan tanah di bawahnya berdenyut. Dari dalam bumi, terdengar suara geraman, bukan seperti suara binatang, tapi seperti jeritan orang-orang yang disiksa dan tidak pernah dimaafkan. Pak Giryo terhuyung mundur, jantungnya berdetak liar. Ia sadar, ia datang terlambat. Segel itu telah terbuka sepenuhnya. Energi gelap yang selama ini terkunci, telah menemukan penghubung baru, dan penghubung itu ada di sekolah ini. Dan lebih dari itu, ia tahu, mereka akan meminta tumbal berikutnya. Kata-kata itu masih bergema di benak Pak Giryo saat ia duduk diam di serambi rumah kecilnya, tepat di belakang sekolah. Malam telah berlalu, tapi guncangan dari suara jeritan dalam tanah masih membekas di jantungnya. Tubuhnya letih, namun matanya tetap terjaga. Ia tahu, mulai malam itu, ia tak bisa hanya jadi penjaga biasa. Gerbang telah terbuka, dan yang menunggu di baliknya bukan sekadar bayangan. Ia menatap tajam ke arah gedung utama sekolah yang menjulang bisu. Cahaya rembulan menyorot bagian atapnya yang mulai keropos. Sekolah ini tidak pernah benar-benar tidur. Lorongnya tetap berbisik, temboknya menyimpan jejak. Dan sekarang, Pak Giryo yakin, sumber semuanya ada di dalam ruang guru. Sudah beberapa malam terakhir, Bu Anindya sering terlihat keluar masuk sekolah di atas pukul 11 malam. Kadang ia membawa tas besar, kadang hanya sekotak kertas. Tak ada guru lain yang melakukan hal serupa. Tapi Bu Anindya, seolah-olah ia memiliki urusan rahasia yang tak bisa ditunda. Pak Giryo memutuskan untuk menyelidiki. Malam itu, setelah memastikan tak ada siapapun di sekitar sekolah, ia membuka satu persatu ruang kelas dengan kunci cadangan yang ia simpan. Lampu tidak dinyalakan, cukup senter kecil di tangan dan suara nafas yang ia tahan dalam dada. Ia melewati ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, dan menuju lorong yang mengarah ke ruang guru. Udara di lorong itu dingin dan lembab. Bau dupa samar terasa menggantung. Jantungnya berdegup lebih cepat saat tangannya menyentuh kenop pintu ruang guru. Pelan-pelan, ia dorong pintu itu terbuka. Ruangan itu gelap. Tak ada suara. Namun begitu senter menyapu ke sudut ruangan, pandangannya langsung membeku. Di balik lemari besi tua, yang biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen sekolah, terdapat ceruk sempit yang sebelumnya tertutup papan triplek. Ceruk itu kini terbuka. Di dalamnya, tersusun sebuah sesaji lengkap. Ada cawan tanah liat berisi darah yang masih segar, segenggam rambut anak kecil, dan boneka kain usang dengan wajah disulam benang hitam. Di sekelilingnya tersusun rapi bunga kantil, dupa yang masih mengepul, serta sebuah kendi kecil berisi darah ayam.
Tercium amisnya bahkan dari jarak 1 meter. Pak Girio menelan ludah. Tangannya gemetar. Ya Allah, bisiknya lirih. Namun belum sempat ia menyentuh apapun, terdengar suara langkah kaki mendekat dari lorong. Refleks, ia mundur dan bersembunyi di balik lemari rak buku yang sebagian besar tertutup kain. Dari celah rak, ia melihat Bu Anindya masuk. Ia mengenakan kain jarik hitam dan baju putih yang berkibar pelan saat berjalan. Rambutnya digelung tinggi, dan di tangannya ada kitab kuno berwarna coklat tua. Ia duduk bersila di depan sesaji, menarik napas dalam, lalu mulai melafalkan mantra yang tak asing di telinga Pak Girio. Itu mantra pemanggil. Mantra membuka telinga roh agar mereka bisa mendengar dan menerima persembahan. Tapi ada yang berbeda. Nada mantranya terlalu halus, terlalu terstruktur, bukan mantra dari aliran Jawa tradisional. Ini lebih tua, lebih purba. Bu Anindya menutup matanya dan membisikkan sesuatu ke boneka kain itu. Tangannya kemudian menyayat jarinya sendiri, meneteskan darah segar kecawan di depannya. Terimalah darahku. Beri aku kekuatan. Aku persembahkan ketakutan mereka, mimpi buruk mereka, energi takut mereka. Suara itu menusuk jantung Pak Girio. Kini ia paham. Bu Anindya tidak hanya mengambil tumbal nyawa, tapi juga memanen energi ketakutan anak-anak, sebuah bentuk pesugihan mental yang jauh lebih kejam. Mimpi buruk yang diderita para murid, sesaji di bawah tangga, suara langkah gaib, semua adalah mekanisme pemerasan emosi untuk memupuk kekuatan gaibnya. Dan Ayu, mungkin bukan satu-satunya yang telah menjadi korban sepenuhnya. Pak Girio tak bisa diam. Ia tahu, ini waktunya bertindak. Ia keluar dari persembunyiannya, berdiri tegak di depan Bu Anindya. Cukup, katanya keras. Bu Anindya membuka mata perlahan. Tak ada keterkejutan. Tak ada rasa takut. Yang ada hanyalah senyum kecil di sudut bibirnya, seolah sudah tahu kedatangan Pak Girio. Pak Girio, akhirnya muncul juga. Aku tahu suatu saat kau akan ikut campur. Kau bermain dengan yang tak seharusnya, desis Girio. Kau buka gerbang yang telah lama dikunci. Kau jadikan anak-anak tumbal. Kau pikir ini pesugihan biasa? Aku tahu ini bukan pesugihan biasa, jawab Bu Anindya tenang. Ini warisan. Aku hanya melanjutkan. Pak Girio menajamkan mata. Melanjutkan? Ya, lanjut Bu Anindya sambil berdiri, kau kira hanya kau yang punya warisan dari masa lalu? Kau tahu siapa yang membakar pondok pesantrenmu dulu? Keluargaku. Keturunan penyatu ilmu gelap yang ditolak Kiai Harun. Dan sekarang, semua kembali seperti semula. Suara hatinya runtuh. Pak Girio terdiam. Segel yang kau jaga, adalah pengunci terakhir. Dan sekarang, tidak ada lagi yang menghalangiku. Ia melangkah maju, dan ruangan terasa semakin dingin. Lampu-lampu di dinding mulai berkedip, dan sesaji di balik lemari mulai menyala samar seperti membara dari dalam. Pak Girio mencoba membaca mantra pelindung, mengangkat tangannya membentuk simbol segel, namun tubuhnya tertahan. Ada tekanan tak kasat mata yang menekannya seperti beban raksasa. Bu Anindya menyeringai. Sudah kubilang, kau terlambat. Seketika, lampu ruangan padam total. Yang tersisa hanya senter Pak Girio yang terjatuh ke lantai, menyinari boneka kain yang kini berdenyut pelan seperti makhluk hidup. Lalu terdengar suara dari dinding. Ketukan. 3 kali. Lalu, ratapan. Dan, tawa kecil anak-anak. Tapi bukan tawa riang. Itu adalah tawa yang pahit, seperti sedang terjebak dalam lorong gelap yang tak punya jalan keluar. Pak Girio akhirnya berhasil keluar dari ruangan itu dengan tubuh lunglai dan napas tersengal. Ia tak bisa melawan kekuatan itu malam ini. Tapi ia tahu satu hal. Bu Anindya bukan sekadar pemuja. Ia adalah penerus dendam. Dan sekolah ini, bukan lagi tempat belajar. Tapi ladang tumbal yang baru saja mulai menuai. Kalimat itu masih terngiang kuat di kepala Pak Girio ketika lonceng sekolah berdentang keesokan paginya. Namun suara dentangnya tidak lagi membawa semangat pagi seperti biasa. Udara terasa lebih berat, langit mendung meski belum ada tanda hujan, dan daun-daun di halaman sekolah bergerak pelan seperti disentuh angin dari dunia lain. Di pagi itu, bukan hanya suasana yang berubah, tapi juga wajah-wajah para guru dan murid. Salah satu guru perempuan, Bu Retno, mendekati Pak Girio dengan wajah panik.
"Pak, ini..." 3 anak jatuh sakit barengan. Badannya panas, tapi bukan demam biasa. Kulit mereka biru kehijauan. Matanya kosong. Pak Girio hanya bisa menatap lekat. Siapa saja? Riko, Naya, dan Yayan. Semuanya dari kelas Bu Anindya. 3 nama. 3 siswa. Dan ketiganya termasuk anak-anak yang beberapa hari lalu mengaku mimpi buruk tentang sosok bayangan tinggi di lorong. Sosok itu kini bukan lagi hanya bagian dari mimpi. Ia benar-benar telah keluar dari balik tirai gelap. Pak Girio tahu, mereka telah dipilih. Kabar tentang anak-anak yang sakit menyebar cepat. Orang tua berdatangan ke sekolah dengan wajah cemas. Tapi yang lebih mencengangkan, saat kepala sekolah, Pak Rahmat, datang ke ruang kelas tempat anak-anak itu dirawat, ia hanya berkata pendek. Bawa mereka pulang. Mungkin masuk angin. Jangan dibesar-besarkan. Pak Girio menyaksikan sendiri bagaimana pria itu menghindari tatapan para orang tua. Ia tampak gugup, seperti seseorang yang tahu lebih banyak tapi memilih bungkam. Yang membuat semuanya lebih tidak wajar, Bu Anindya berdiri di belakang Pak Rahmat, dan saat ia menatap orang-orang tua itu, semuanya langsung diam. Tatapan Bu Anindya bukan sekadar tatapan. Ia seperti memiliki karisma yang mengikat. Wibawa yang membungkam, bukan mengayomi. Aura kekuasaan gelap yang meresap ke dalam daging. Setelah kerumunan bubar, Pak Girio diam-diam mengikuti Bu Anindya menuju ruang guru. Ia tak masuk, hanya menguping dari balik jendela kaca yang sedikit terbuka. Sudah 3 yang ditandai, suara Bu Anindya terdengar tenang. Tapi ritual penuh belum bisa dilakukan sebelum bulan mati, balas suara berat yang mengejutkan Pak Girio. Itu suara Pak Rahmat. Kau tak perlu cemas, Pak. Tumbal akan siap. Kau hanya perlu menjaga agar tak ada yang ribut. Setelah itu, semua yang kau minta akan menjadi milikmu. Terdengar tawa kecil. Tawa 2 orang yang sepakat menjual nurani demi kuasa. Pak Girio memejamkan mata. Jelas sudah, kepala sekolah telah tunduk. Dan kini, seluruh sekolah sudah seperti altar yang siap digunakan untuk ritual besar. Malamnya, langit hitam pekat tanpa satu bintang pun. Pak Girio menyiapkan peralatan dari warisan Kiai Harun, sebuah keris kecil dari batu meteorit, minyak kelapa tua yang telah diberi doa pemurni, dan seikat daun kelor kering. Ia duduk bersila di ruang penjaga. Kamar mungil dengan tembok yang penuh coretan doa dan simbol pengikat. Di hadapannya terbentang kitab kuno dari pesantren lama. Jari-jarinya menyentuh halaman yang mengajarkan tentang ritual pemurnian tanah sesat. Namun, sebelum ia memulai, tiba-tiba bau busuk menyengat masuk lewat celah jendela. Bau daging busuk, bercampur amis, dan angin dingin yang menggigit tulang. Pak Girio berdiri, mengambil keris dan senter. Ia keluar dan berjalan pelan menuju lorong belakang sekolah. Lorong itu sudah lama tak dipakai. Lampunya padam sejak sebulan lalu, tapi anehnya malam itu, ada satu lampu di ujung lorong yang menyala redup, berkedip-kedip seperti memanggil. Setiap langkahnya seperti menapaki tanah yang berbeda. Hening. Tanpa suara jangkrik. Tanpa angin. Dan di tengah lorong, ia melihatnya. Sosok itu berdiri membelakanginya. Tinggi, berwarna hitam pekat. Seperti kabut yang mengeras. Bahunya menjulang, rambutnya gimbal menjuntai hingga tanah. Ia tidak bergerak, tapi udara di sekitarnya berdenyut. Pak Girio mengangkat keris, membisikkan mantra perlindungan. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia. Hitam, dengan gigi-gigi besar mencuat seperti binatang buas. Matanya kosong. Tapi dari dalam matanya, seperti ada wajah-wajah anak-anak yang menjerit dalam diam. Penjaga. Ini bukan manusia. Ini entitas pelindung pesugihan. Dan Pak Girio tahu, jika ingin menyucikan sekolah ini, ia harus menghadapi makhluk ini terlebih dahulu. Makhluk itu mengaum, tapi tidak keluar suara. Yang terdengar hanyalah gema dalam kepala Pak Girio, gema tawa anak-anak yang telah hilang. Dengan segenap keberanian, Pak Girio menancapkan keris ke tanah dan membacakan doa pemutus ikatan gaib. Langit mendadak bergetar. Lampu lorong meledak. Getaran merambat seperti gempa kecil. Sosok hitam itu menjerit, mengejang, lalu membubung ke langit-langit seperti asap terbakar. Namun di saat yang sama, dari balik dinding lorong,
Terdengar suara Bu Anindya. Bagus, Pak Giryo. Tapi terlalu dini. Kau membuka kunci pertama, tapi tak siap menghadapi yang sesungguhnya. Pak Giryo membalikkan badan. Bu Anindya berdiri dengan gaun hitam dan sepasang mata merah menyala. Di tangannya ada boneka baru. Dan boneka itu mirip sekali dengan wajah Naya, salah satu anak yang sakit. Masih ada 2 malam lagi sebelum bulan mati. Waktu yang cukup untuk menyelesaikan semuanya. Lalu ia menghilang begitu saja, seperti kabut yang ditelan malam. Pak Giryo bersimpuh di tanah lorong. Keringatnya membasahi baju. Ia tahu, ini baru permulaan. Ia telah mengusir penjaga pertama. Tapi Bu Anindya bukan sendirian. Di belakangnya berdiri kekuatan yang jauh lebih kelam. Kekuatan yang sudah menelan satu pondok pesantren di masa lalu, dan kini siap bangkit kembali lewat tubuh-tubuh kecil yang tak berdosa. Ia hanya punya 2 malam. 2 malam untuk menyelamatkan murid-murid yang masih tersisa. 2 malam untuk menutup gerbang. Dan ia tahu, ritual pembersihan terakhir akan menuntut pengorbanan lebih besar. Bukan hanya keberanian, tapi mungkin nyawanya sendiri. Ia hanya punya 2 malam. 2 malam untuk menyelamatkan murid-murid yang masih tersisa. 2 malam untuk menutup gerbang. Dan ia tahu, ritual pembersihan terakhir akan menuntut pengorbanan lebih besar. Malam itu tiba lebih cepat dari biasanya. Langit di atas SD Wana Asri gelap gulita tanpa satu bintang pun. Angin tak lagi berhembus seperti biasa. Ia bergerak meliuk, berputar di atas atap sekolah seperti napas raksasa yang menunggu dilepaskan. Pak Giryo duduk bersila di tengah halaman sekolah. Di depannya, 4 lilin mengelilingi lingkaran garam, dan di tengahnya, sehelai kain putih bertuliskan aksara Arab kuno, pusaka warisan Kiai Harun. Minyak kelapa tua telah dituangkan pada sebatang keris kecil yang ditancapkan ke dalam tanah. Mantra pemurnian dibacakan dengan lirih, namun mantap. Getarannya pelan-pelan merambat ke dalam tanah, mencari jalur energi kotor yang telah merasuki fondasi sekolah. Lonceng sekolah berdentang 3 kali. Bukan karena angin. Bukan karena sentuhan manusia. Dari lorong gelap di sisi barat, terdengar suara seretan langkah. Perlahan. Tak berirama. Diikuti bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak dipahami manusia biasa. Suara anak-anak tertawa, menangis, dan menjerit datang bersamaan. Ritual telah mengusik mereka. Para penjaga kegelapan. Lorong tengah sekolah menjadi pusat tarikan energi malam itu. Ubin-ubin lama bergetar pelan, dan lampu-lampu menyala lalu mati secara acak seperti sedang panik. Pak Giryo berjalan menyusuri lorong dengan membawa dupa pembakar dan tali ikat dari serat aren, simbol pemutus ikatan gaib. Di setiap langkahnya, muncul bayangan hitam seperti kabut yang membentuk wajah. Wajah-wajah anak-anak. Tapi itu bukan mereka. Itu adalah topeng roh-roh terikat yang dijadikan alat oleh kekuatan di balik pesugihan. Di ujung lorong, Bu Anindya sudah menunggu. Gaun hitamnya seperti menyatu dengan gelap malam. Rambutnya terurai, mengambang seolah tak terpengaruh gravitasi. Bola matanya bukan lagi hitam, melainkan merah darah, dan dari tubuhnya menjulur bayangan seperti cakar yang bergerak mencari mangsa. Kau terlambat, Pak Giryo, suaranya bergema, bukan hanya terdengar oleh telinga, tapi masuk ke dalam dada seperti guncangan petir. Saya hanya butuh waktu yang cukup untuk menyelesaikan ritual, jawab Pak Giryo dengan tenang, meski perlu membasahi seluruh wajahnya. Mereka berdiri saling berhadapan di tengah lorong. Di dinding, lukisan-lukisan lama berjatuhan. Kaca pecah. Angin bertiup dari arah yang mustahil. Dunia seakan runtuh di antara 2 kekuatan yang bersiap bertarung. 3 anak telah menjadi jembatan. 2 lagi akan menyempurnakan perjanjian. Dan saat bulan benar-benar mati malam ini, sang majikan akan keluar. Tak ada yang bisa menghentikannya, desis Bu Anindya. Pak Giryo mencabut keris dari sarungnya. Kau tak akan sempat menyelesaikan apapun malam ini. Tanpa aba-aba, serangan pertama terjadi. Bayangan hitam dari tubuh Bu Anindya menubruk ke arah Pak Giryo, membentuk sosok ular raksasa yang melilit dengan cepat. Pak Giryo menangkis dengan melempar garam suci yang langsung membakar kulit bayangan itu, mengeluarkan jeritan nyaring yang mengguncang kaca-kaca ruangan. Ia kemudian menancapkan keris ke lantai dan membacakan doa pemutus 7 lapis penjaga. Cahaya kuning pucat memancar dari lantai, menyapu bayangan hitam dan membuka luka pada tubuh Bu Anindya.
Namun ia hanya tertawa. Aku bukan hanya pengikut, Pak Giryo. Aku penerus. Aku mewarisi jalur darah dari leluhur yang dulu membakar pondokmu. Dari belakang Bu Anindya, gerbang hitam muncul perlahan di dinding lorong. Retakan-retakan seperti akar menyebar, dan dari dalam gerbang itu, muncul dua tangan raksasa berwarna gelap seperti jelaga. Lengan-lengan itu tak memiliki daging, hanya tulang dan urat hitam yang berdenyut. Sang majikan telah dipanggil. Pak Giryo tahu, ia tak bisa melawan dengan tenaga biasa. Maka ia menutup mata, menarik napas panjang, dan mulai membaca doa terakhir. Doa yang dulu diajarkan oleh Kiai Harun, hanya untuk digunakan sekali dalam hidup, doa pengorbanan jiwa. Tubuhnya bergetar. Darah mulai menetes dari hidung dan telinganya. Tapi ia tetap membaca. Setiap bait mantra adalah cambuk cahaya yang memukul tangan-tangan dari gerbang. Bu Anindya menjerit, dan tubuhnya mulai robek seperti kain yang disobek dari dalam. Bayangan-bayangan mulai keluar dari tubuhnya, mengelilinginya, menarik rambutnya, mencakar wajahnya. Ia berusaha mengendalikan mereka, tapi terlalu banyak. Terlalu kuat. Berhenti. Jangan lakukan itu, teriaknya. Tapi Pak Giryo tak berhenti. Cahaya dari kerisnya kini menjadi kobaran api suci. Ia melompat, menusukkan keris itu ke tengah lingkaran gerbang hitam, dan dalam sekejap, ledakan cahaya memenuhi seluruh lorong. Dinding-dinding berguncang. Jeritan entitas-entitas gaib terdengar seperti badai. Gerbang hitam meleleh menjadi lumpur hitam sebelum menguap jadi debu. Tubuh Bu Anindya terlempar ke dinding dan pingsan, darah menetes dari mulutnya. Dan sang majikan tidak sempat lahir. Pak Giryo roboh. Nafasnya tinggal satu-satu. Tubuhnya lemah. Tapi ia tersenyum. Suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan. Langit perlahan berubah warna. Dari kelam menjadi kelabu. Lalu jingga muda. Dan saat sinar matahari pertama menyentuh halaman sekolah, udara berubah. Ringan. Segar. Seolah kutukan yang melayang selama ini telah tersapu bersih. Dari kelas-kelas, anak-anak mulai terbangun dari pingsan. Wajah mereka kembali segar. Beberapa guru menangis, menyadari bahwa mereka telah luput dari bencana yang tak mereka pahami. Dan di lorong utama, hanya tersisa bekas lingkaran garam gosong dan sehelai kain putih dengan doa terakhir Pak Giryo yang tertulis samar. Wana Asri, kembalilah jadi tempat cahaya. Kalimat terakhir itu tertulis samar di sehelai kain putih yang ditemukan oleh seorang guru kebersihan saat matahari pertama menembus kaca-kaca kusam SD Wana Asri. Lorong utama sekolah pagi itu terasa asing, bukan karena aura mistis, tapi karena hening. Tak ada suara langkah terburu-buru, tak ada canda anak-anak, bahkan tak ada angin. Di ruang guru, meja Bu Anindya telah kosong. Semua barang miliknya hilang tanpa bekas. Buku-buku, map pengajaran, bahkan cangkir teh yang biasa ia pakai setiap pagi tak ada satupun tersisa. Tidak ada jejak keberadaannya, seolah perempuan itu tak pernah bekerja di sana. Kepala sekolah yang semula sering berdiskusi dengannya mendadak sulit mengingat kapan terakhir kali Bu Anindya datang mengajar. Beberapa guru lain mengaku samar-samar mengingat wajahnya, tapi tak bisa menjelaskan dengan pasti bagaimana ia menghilang. Seolah, eksistensinya perlahan-lahan dihapus dari kesadaran mereka. Hanya Pak Giryo yang diam dan tahu. Pagi itu, ia menyapu halaman dengan langkah perlahan. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari malam panjang yang telah menguras tenaga dan jiwanya. Matanya sayu, kulitnya pucat, dan langkahnya seperti orang yang menanggung beban puluhan tahun. Namun, ada keteguhan di raut wajahnya, seperti batu yang telah diterpa ribuan badai dan tetap berdiri. Sesekali ia menatap ke arah bangunan lorong utama. Bangunan itu masih berdiri utuh, namun dindingnya kini penuh retakan halus. Sebagian ubin menghitam, dan garis lingkaran samar masih bisa terlihat di lantai tempat ritual berlangsung malam itu. Tidak ada yang tahu dari mana retakan-retakan itu muncul. Pihak sekolah menyebutnya akibat gempa kecil yang sempat terjadi subuh hari. Tapi Pak Giryo tahu, itu adalah luka spiritual yang tidak bisa sembuh hanya dengan ket tembok. Ia berjalan pelan ke ruang guru, membuka lemari tempat ia dulu menemukan sesaji tersembunyi. Kosong. Hanya aroma bekas dupa yang tertinggal samar. Ia menutupnya kembali dengan tenang, lalu mengambil air dari sumur di belakang sekolah, menyiram lantai lorong, dan membaca doa pelindung sambil menggenggam tasbih tua milik Kiai Harun.
Setiap langkahnya adalah bentuk perlawanan terhadap kemungkinan kebangkitan energi jahat di masa depan. Ia tidak ingin peristiwa malam itu terulang. Tidak di tempat ini. Hari-hari berlalu. Sekolah kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa, meski tidak semua siswa kembali. Beberapa orang tua memilih memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain, trauma dengan hilangnya Ayu yang tak pernah ditemukan hingga kini. Mereka tidak percaya penjelasan pihak kepolisian yang menyebut Ayu kabur karena tekanan belajar. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres, meski tak bisa mereka buktikan. Sementara itu, guru-guru mulai aktif mendatangkan pemuka agama dan sesepuh kampung untuk mendoakan setiap sudut sekolah. Lorong-lorong yang dulu remang kini diterangi lampu baru. Rak-rak tua dibersihkan, beberapa ruangan direnovasi. Di atas pintu ruang guru, kini dipasang ayat suci yang ditulis tangan, sebagai simbol perlindungan. Namun, meski semua tampak membaik, tak ada yang bisa benar-benar menghapus getaran aneh yang masih tersisa di titik-titik tertentu sekolah itu, terutama saat senja. Saat bayangan mulai memanjang di lantai ubin. Saat suara jangkrik mulai terdengar samar di sela angin. Saat sekolah seharusnya telah kosong, namun kadang terdengar langkah kecil seorang anak yang tak pernah bisa ditemukan siapa pemiliknya. Pak Girio tetap menjalani tugasnya sebagai penjaga. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Kadang tidur di musala kecil belakang sekolah. Rumah kayunya kini lebih sering gelap, karena ia lebih banyak berada di lorong-lorong saat malam menjelang. Anak-anak masih menyapanya dengan hormat, meski kini lebih menjaga jarak. Beberapa merasa takut, tapi juga merasa aman selama pria tua itu masih di sana. Ia tidak banyak bicara lagi. Tidak seperti dulu. Ia hanya mengamati. Setiap goresan di dinding. Setiap angin yang terlalu dingin. Setiap mimpi anak-anak yang menceritakan sosok hitam yang berdiri di ujung lorong. Ia tahu, gerbang itu bisa terbuka lagi. Selama manusia masih mengenal tamak. Selama ada yang mau mengorbankan orang lain demi kekuasaan dan kemewahan duniawi. Gerbang kegelapan tidak pernah benar-benar tertutup. Ia hanya tertidur. Menunggu dipanggil kembali oleh hati yang kotor. Dan itulah alasan Pak Girio tetap di sana. Menjadi penjaga yang tak lagi hanya bertugas menyapu halaman atau memeriksa pintu-pintu kelas. Tapi penjaga yang berdiri di antara dua dunia. Di antara cahaya dan gelap. Di antara masa lalu dan kemungkinan bencana baru. Ia tidak ingin kejadian tempo dulu terulang. Ia tidak ingin Wana Asri menjadi titik awal petaka seperti masa lalunya. Karena itu, setiap senja, ketika semua murid sudah pulang dan para guru mulai membereskan barang, Pak Girio akan mulai berkeliling. Ia memeriksa lorong. Menyalakan dupa di bawah tangga. Membaca doa di ruang guru. Menyentuh ubin tempat gerbang pernah terbuka, lalu duduk bersila dan berbisik pelan. Selama aku masih bernapas, kau tak akan bangkit kembali. Di luar sekolah, hidup terus berjalan. Jalanan kampung tetap dipenuhi suara anak-anak kecil, penjual gorengan, dan ibu-ibu yang bercengkrama. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik tembok sekolah tua itu, seorang pria tua masih terus bertempur dalam senyap. Tidak dengan senjata. Tidak dengan kekerasan. Tapi dengan kesetiaan. Dengan keyakinan. Dengan ilmu warisan yang dijaga dalam diam. Dan SD Wana Asri tetap berdiri. Setidaknya, untuk sekarang.